Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video trik cepat TIU SKD Ikatan Dinas tahun 2020. Nah, pada trik ke-9 kita akan membahas hitung campuran. Nah, materi hitung campuran ini setidaknya di ujian Ikatan Dinas kali ini muncul sekitar 1-2 soal. Nah, jadi lumayan poinnya ya, sekitar bisa 5-10 poin nih. Nah, jadi untuk bisa memudahkan adik-adik menghitungnya agar lebih cepat, itu ada beberapa pecahan istimewa yang harus dihafalin. Yang pertama di sini tentang pecahan biasa ya, seperti ini. Kemudian ada desimal, kemudian ada persen. Nah, ini tinggal hafalin aja. Nah, untuk operasi pecahan di sini ada melibatkan plus minus ya, kemudian ada melibatkan kali dan melibatkan pembagian. Nah, misal kalau kayak pecahan biasa ditambahkan atau dikurangkan seperti ini, 2/3 ditambah 3/4. Nah, ini bisa pakai metode KPK atau kali silang. Jadi ini bisa kita buat, jadi 4 kali 2 ya, kita kali silang, ini 8 ditambah 9 dibagi 12. Nah, jadi ini 17/12. Nah, ini kalau misalkan pakai metode kali silang, boleh juga pakai KPK ya. Nah, jadi kalau untuk perkalian misalkan seperti ini, 2/3 dikali 5/4 misalkan. Maka ini 2 kali 5, 10, 3 kali 4, 12. Kemudian untuk pembagian misalkan 3/4 ya, 3/4 dibagi 1/2. Maka ini dibalik ya, 3/4 dikali 2/1. Berarti 3 kali 2 itu 6, 4 kali 1 itu 4 ya. Nah, ini adalah konsep-konsep dasar dari operasi pecahan. Nah, jadi kita langsung aja ya coba bahas soal-soalnya kali ini biar tidak terlalu lama. Oke, kita lanjut ke soalnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 1 dan soal nomor 2 ya. Nah, kita coba selesaikan dulu soal nomor 1 di sini. Jadi di sini kan tertulis 0,75 dibagi dengan 1/4. Nah, 0,75 itu sendiri dapat dibuat menjadi 75/100 karena dua angka di belakang koma, ya. Satu angka di belakang koma per 10, dua angka di belakang koma per 100, tiga angka di belakang koma per 1000 dan seterusnya. Nah, untuk 1/4-nya sendiri itu kan bisa dijadikan pecahan biasa. Caranya apa? Caranya seperti ini. Ya, 4 dikali 1, 4. Ya, ini kita kali. Lalu kita jumlah dengan bagian atasnya. Berarti hasilnya 5/4. Nah, dari sini kita ingat konsep pembagian pecahan itu dibalik ya. Dibalik seperti ini dia. Dan baginya berubah jadi kali. Itu 4/5. Nah, ini kan bisa dicoret ya, jadi 15, ini bisa dicoret jadi 25. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya 15/25. Ini kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan 5, itu menjadi 3/5. 3/5 itu berapa? Itu artinya apa? 3 bagi 5 ya, kalau jalan ke bawahnya seperti ini. Berarti kan 3 bagi 5 kan nggak bisa, tambah 0 naik 0, 30 bagi 5, 6. 6 kali 5, 30. Kita kurangkan habis. Berarti jawabannya itu adalah 0,6. Atau kadang suka ditulis seperti ini ya, 0,60. Nah, berarti jawabannya itu adalah B ya. Nah, sekarang kita coba soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, itu kita dapat soal seperti ini. 7,50 dibagi 4/10 ditambah 16% dikali 8,27. Nah, ingat, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, kalau ada kurung, maka kurungnya wajib dahulukan ya. Dahulukan dia. Nah, itu aturan main dalam matematik. Nah, berarti ini 7,50-nya biarin aja dulu nih. Ini kan bisa diubah menjadi 0,4. Ya, 4/10 itu 0,4 karena 4 bagi 10. Kemudian 16% itu kan 16/100. Itu sama aja kayak kita tuliskan 0,16 kali 8,27. Nah, ini bisa kita jumlahkan ya, kita jumlahkan menjadi 0,56 dikali 8,27. Nah, ini 7,50 ya. Ini kan bisa kita bagi dengan 0,56, tapi ingat, kita tuliskan dalam bentuk pecahan seperti ini, dalam bentuk per, yaitu 0,56 ya, dikali dengan 8,27. Nah, seperti ini dia. Jadi, ingat lagi, bagi itu bisa dituliskan dalam bentuk per. Nah, agar mudah membaginya, di sini kan bilangannya desimal semua. Coba kita kalikan bagian atas dan bagian bawahnya itu dengan 100. Kenapa?
Karena dua angka di belakang koma itu dikali 100, satu angka di belakang koma dikali 10. Itu adalah trik untuk menghilangkan desimalnya. Nah, untuk bagian bawahnya, itu kalau dikali dengan 100, itu menjadi 56. Sementara bagian atasnya, itu cukup satu aja ya dikali 100. Misalkan, si 7,50 kalau dikali 100 menjadi 750. Ya, dikali dengan 8,27. Jangan dua-dua ya, kalau dua-dua itu salah ya, cukup satu aja. Nah, ini kan udah desimalnya udah lebih dikit, sehingga nanti kalau adik-adik kalikan dan bagikan, itu nanti dapatnya 110,76. Nah, jadi jawabannya itu nanti adalah A ya, 110,76. Nah, jadi pada tahun ini soal-soal seperti ini muncul sekitar 1-2 soal di SKD Ikatan Dinas. Jadi soal seperti ini bisa membantu meraup nilai ya untuk TIU-nya khususnya ya, sehingga adik-adik bisa menjadi salah satu yang masuk di ranking SKD nantinya ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, untuk nomor 3 di soalnya yaitu 3,125 dikali akar 64 ditambah 4,75 dikali akar 16. Nah, di sini 3,125 ya. Ini berarti kalau kita perhatikan 3,125 itu kan 3,125 itu gabungan dari 3 ditambah 0,125 ya kan. Nah, 0,125 itu adalah 1/8. Berarti ini adalah 3/1/8. Nah, ini didapat dari tabel ya, tabel istimewa tadi. Oke. Nah, sementara akar 64 itu 8 ya kan. Nah, 4,75 itu kan 4,75 itu kan 4 ditambah 0,75. Nah, 0,75 itu 3/4 ya kan di tabel istimewa. Berarti ini 4 3/4. Nah, oke. Kalau yang ini akar 16 itu 4. Berarti ini kita bisa buat 3/1/8 kali 8 ditambah 4 3/4 dikali 4 ya. Nah, ini kan bisa kita jadikan pecahan biasa ya, 8 kali 3 ya. Ini kalikan dia lalu tambahkan di sini. Berarti 25 ya, 25/8 kali 8 ditambah. Nah, ini kita kali juga nih. 4 kali 4 16 tambah 3 19 ya. 19/4 kali 4. Nah, ini kita bisa coret. Berarti itu 25 ditambah 19. Berarti 44. Nah, jadi jawabannya B ya, 44. Nah, salah satu soal di sini ya kan, atau beberapa soal di sini adalah soal-soal yang muncul di tahun kemarin ya. Nah, jadi ini bukan Kak Karang sendiri, tapi soal yang muncul di tahun kemarin. Nah, sekarang kita lihat di nomor 4 ya, di nomor 4 di sini. Nah, ini 3 dikurang 1,5 ya, dikurang 0,5. Nah, jadi 3 dikurang 1,5 itu artinya 1,5 ya, dikurang 0,5. Berarti ini kalau ini kita kurangin ya, min 1,5 kurang 0,5 berarti min 2 ya kan, min 2 berarti. Nah, 3 kurang min 2 berarti 1 ya, 3 kurang 2 itu 1. Nah, berarti jawabannya A ya, 1,0. Nah, oke, bisa kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 5 dan soal nomor 6. Ini adalah dua soal terakhir kita pada video kali ini. Nah, sekarang kita coba nomor 5 dulu ya. Di sini melibatkan banyak operasi, yaitu tambah, kali, kurang, bagi. Ingat aturan mainnya. Jika ada kali atau bagi, maka dahulukan kali atau bagi. Nah, jadi kurang dan tambahnya itu harus dibelakangkan ya. Nah, di sini kita coba kerjain ya. Berarti di sini 5 ya ditambah 2/3 dikali 3/4 dikurang 1/8 dibagi akar 36. Nah, di sini kita bisa buat 5 ditambah 2/3, kerjakan kalinya dulu ya. Nah, ini bisa dicoret ya, 2/3-nya kita coret. Ini tinggal 1/2 ya, sama-sama bagi 2. Berarti ini kita bisa ganti 1/2 ya kan. Nah, dikurang 1/8 dibagi 6. Nah, berarti ini 5 ditambah 1/2 ya, kurang 1/8. Ini kan 6/1 artinya. Berarti kan bisa dibuat menjadi kali 1/6. Ingat, pecahan, pembagian pecahan ya. Jadi harus dibalik gitu. Nah, berarti ini 5 ditambah 1/2 dikurang 1/48. Ya, 1 kali 1
8 kali 6. Nah, ini kita cari KPK-nya. KPK-nya berarti 48. 48 bagi 2, 24. Kali 1, 24. 48 bagi 48, 1. Kali 1, 1. Nah, berarti ini 5 ditambah 23 ya. Karena 24 kurang 1 per 48. Nah, tinggal gabungnya aja. Berarti 5, 23 per 48. Nah, jadi jawabannya A ya. 5, 23 per 48. Nah, sekarang nomor 6. Kita coba nomor 6 nih. Ini mintanya dalam desimal jawabannya. Berarti kita harus ubah ke dalam desimal ya. Jadi 8 dikurang 1,5 itu kan 1,5. Ditambah 2,25. Nah, ini kita kerjain dulu nih biar gampang. Berarti ini 8 ya, 1,5 ditambah 2,25. Berarti ini sama aja kayak buat 2,25 dikurang 1,5. Ini kalau kita kurangkan 5, 12, 1, 0. 12 kurang 5, 7 ya. 75. Berarti ditambah 0,75. Oke. Berarti 8,75 hasilnya. Nah, jadi jawabannya itu adalah A ya, 8,75. Oke, gimana? Bisa memahaminya? Oke, jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat. Boleh juga request ya, berikan komentar di kolom komentar jika ingin merequest satu materi ya. Tetap semangat ya untuk pejuang Ikatan Dinas tahun ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.